Cewek yandere itu punya sifat yang jujur aja kadang disukai sama banyak penggemar karena mereka punya obsesi yang gila-gilaan ke orang yang mereka cintai. Saking sukanya mereka bisa ngelakuin apa aja, bahkan hal yang ekstrim sekalipun. Cuma di sini tanpa gua sadari, saking seringnya gua bikin rekap manga yandere, tanpa gua sadar ya kan, udah banyak banget cerita yandere di channel ini. Bahkan bisa gua katain ini channel hampir jadi khusus gitu buat menikmat cerita yandere. Dan oleh karena itu, di sini gua bakalan ngasih rekomendasi sama kalian 5 manga yandere yang bener-bener gua suka. Kenapa cuma 5? Ya sebenarnya banyak, cuma nggak tahu kalau banyak yang suka bisa gua buatin part 2-nya jika kalian ngerasa 5 itu kurang banyak coy. So langsung aja ke nomor yang kelima. Yang kelima ada manga yang berjudul Hitorigurashi Netsuwadasu Koi wo Shiru. Sesuai dari yang gue ceritain kemarin, kalau Tachibana ini nggak mau Inoue ngelupain momen ini coy, yang ngebuat Tachibana ingin ngebuat kesan yang sangat melekat. Iya sih, emang melekat banget. Di sini ceritanya ada pemuda coy yang namanya Inoue. Suatu ketika ia kena demam dan karena si Inoue ini hidup sendiri, maka ia gak bisa berbuat apa-apa. Inoue ngecoba curhat ke sosial medianya kalau dia ini sedang sakit, dan secara tiba-tiba ada yang nawarin diri untuk ngerawat dirinya. Namun bukannya gadis biasa atau orang yang ia kenal yang ngerawatnya, justru yang datang adalah cewek yandere yang udah menyukainya dan menguntit si Inoue sejak lama gitu cuy. Emang kedengarannya agak serem, cuma sebagai cewek yandere ia sangat baik untuk ngerawat Inoue saat sedang sakit. Ya walaupun dia nodongin pisau juga sih. Dan umumnya cewek yandere ia tahu semua tentang si Inoue, cuma si Inoue ini masih belum tahu apa-apa dan siapa cewek tersebut. Siapakah dia sebenarnya? Untuk manganya pernah gue bahas di video sebelumnya, kalian bisa cek linknya di deskripsi coy. Keempat, mutual love. Mencintaimu Inoue. Cuma dibalik itu semua sepertinya ada yang mengawasi Tanaka. Dan bener aja cuy, itu adalah si Inoue. Dengan gemetar dan histerisnya, ia bilang kalau dia sangat suka sama Tanaka. Nih manga sedikit berbeda sama manga yandere yang lainnya, karena gak cuma cewek yang sebagai yandere, bahkan MC-nya aja atau si cowok juga sebagai yandere gitu. Gak hanya itu, hampir semua yang ditemui di manga ini memiliki sifat yandere juga cuy. Gila gak? Mulai adiknya si MC, tantenya, bahkan temen masa kecilnya. Jadi ceritanya Tanaka yang sebagai siswa biasa suka sama cewek di kelasnya. Saking sukanya, ia bahkan menyimpan rambut dari cewek yang ia suka dan menatapinya sepanjang malam. Di balik itu semua, ada kamera tersembunyi yang terhubung ke cewek yang Tanaka suka, dan ia juga menatapi Tanaka dengan wajah seremnya sepanjang malam. Nih manga nyeritain cerita yang unik menurut gua cuy. Mulai dari adik dan cewek Tanaka yang bertengkar buat ngerebutin si Tanaka, hingga pertemuan Tanaka dengan cewek yandere lainnya di luar sana. Buat kalian yang bener-bener suka sama cewek yandere, ini manga cocok banget buat kalian cuy. Nih manga udah pernah gua bahas seperti biasa, linknya ada di deskripsi. Ketiga, Shihai Shoujo Kubaru-chan. Ya kurang lebih nawarin Yuto buat jadi bonekanya gitu cuy. Setelah itu semua aku baru mengajak taruhan gitu dengan mereka berdua ini lompat dari gedung cuy. Dan jika mereka masih hidup, maka Yuto harus menyerahkan kehidupannya kepada Kubaru. Dengan cerita MC yang namanya Yuto dengan background sebagai korban bully, ia sangat depresi. Yuto punya niatan untuk mengakhiri hidupnya aja daripada ia selalu menderita setiap harinya. Namun sebelum ia lompat dari gedung sekolahnya, ia bertemu dengan cewek yandere yang namanya Kubaru. Singkat aja, si Kubaru ini nawarin Yuto, daripada mengakhiri hidupnya, lebih baik serahkan kehidupanmu kepada diriku, kata si Kubaru, alias jadi bonekanya coy. Awalnya Yuto ini menolak, cuma Kubaru ini dengan kekeh ngajak Yuto buat bertaruh. Mereka tiba-tiba loncat dari gedung dan jika mereka selamat, maka Yuto harus menjadi bonekanya. Bener-bener cewek gila, tapi entah keberuntungan dari mana mereka berdua selamat dan dimulailah Yuto menjadi boneka dari si Kubaru.
Bimbinganku baru bisa gua bilang sadis semua cuy. Cuma itu membantu banget buat si Yuto. Mulai ia memberantas pembulian Yuto hingga sekaligus balas dendam buat orang yang pernah ngebully Yuto sebelumnya. Apakah Yuto akan berakhir bahagia? Kedua, Tatsumi Gahara saat no Aikara Wanigera Renai. Dan di saat Mondo ini tersadar, ia udah dirantai dan Aoi udah ada di atas tubuh dari si Mondo. Mondo mintanya untuk melepaskannya cuy. Cuma si Aoi bilang, "Kamu bohong kan? Bukankah aku dan kamu adalah seorang pasangan yang serasi?" Ini manga adalah manga yandere yang bisa dibilang bikin gua sedikit kena mental gitu cuy. Dengan beberapa siksaan mental hingga fisik, bahkan beberapa misteri di baliknya. Ini adalah salah satu manga yandere yang admin suka. Jadi ceritanya nyeritain Mondo yang singkatnya ia diculik sama cewek yandere. Ia diikat di sebuah kamar, gak bisa kemana-mana, tapi ia tetap dikasih makan. Di sini nyeritain Mondo yang bakalan berjuang untuk melarikan diri dari rumah tersebut. Dan di rumah tersebut berisi 5 saudari perempuan yang awalnya Mondo bekerja sama salah satu cewek di dalam rumah tersebut untuk melarikan diri gitu. Ternyata saat ia berhasil keluar dan dibantu oleh satu cewek yang menyelamatkannya, ternyata cewek tersebut juga seorang yandere cuy. Dan siksaan Mondo masih berlanjut. Dan info buat kalian, ternyata 5 saudari di rumah tersebut adalah cewek yandere semua. Gila nggak? Dan bagaimana Mondo bisa lolos dari siksaan 5 cewek yandere tersebut? Untuk manganya juga gua bahas sih, dan masih berlanjut di part 10 nantinya. Buat yang penasaran, kalian bisa cek di deskripsi buat join pembahasan buat manganya. Yang nomor 1, I thought she was a yandere, but apparently she's even worse. Bisa suka gitu sama Higashi, nggak cuma karena dia itu pernah ditolong saat kena bully doang cuy. Serta si Kurono ini hampir setiap hari gitu nungguin si Higashi berangkat sekolah di dekat rumahnya. Yang padahal Higashi ini nggak pernah gitu cuy ngasih tahu di mana dia tinggal. Sampai suatu ketika ini jadi top manga yang gua pilih karena nyeritain cerita yang bisa diterima dengan akal sehat. Dan bukan tentang sisaan, melainkan tentang kasih sayang cewek yandere yang bakalan kebentuk oleh seseorang yang bahkan bisa dikatakan ia itu bukan orang yang kuat cuy. Yap, cerita tersebut adalah cerita Higashi dan Kurono. Berawal Kurono yang sebagai korban bully di kelasnya, lalu Higashi yang mencoba untuk menolongnya. Dan dari situlah awal mula Kurono terobsesi sama si Higashi. Kini ia semakin nempel sama si Higashi, bahkan merubah dirinya menjadi cewek yang sesuai tipe dari Higashi sendiri. Tiap hari ia menjemput Higashi buat berangkat sekolah, bahkan selalu nunggu untuk pulang sekolah bareng. Iya, Kurono selalu nempel dimanapun dan kapanpun Higashi berada. Cerita mereka terus berlanjut hingga suatu ketika mereka ada gejolak gitu cuy, dan akan menguak apa latar belakang dari Kurono dan siapa dia sebenarnya. Banyak alasan lagi yang bikin nih manga menduduki posisi pertama menurut riset gua cuy. Cuma kalian bisa cari tahu sendiri dan gue jamin kalian bakalan suka. Dan itulah semua 5 manga yandere yang terbaik menurut versi admin sendiri. Ya walaupun sebenarnya gua tahu kalau kalian bakalan naruh manga Tatsumi Gahara di posisi pertama. Cuma jika kalian punya versi sendiri, kalian bisa tulis di kolom komentar cuy. Atau jika ada manga yandere yang bagus yang belum masuk list, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Siapa tahu ya kan, bisa nambahin admin referensi untuk bikin manga rekapnya. Jadi segitu dulu pembahasan manga dari gua. Semoga kalian suka, dan admin minta maaf kalau admin ngilang akhir-akhir ini karena admin disekap sama cewek yandere cuy. Bercanda-canda. Ramein videonya kalau kalian setuju untuk part 2-nya. So gua Ramstaku. Thank you.